UTS menuju UAS, materinya itu lebih kepada etika untuk persiapan kalian bagaimana nanti ketika menjadi praktisi desainer grafis, gitu ya. Entah kalian itu akan bekerja dalam sebuah instansi, institusi, gitu ya, entah pemerintah atau swasta, atau juga sebagai freelance, gitu kan ya. Profesi desainer grafis itu kan banyak dibutuhkan ya, dalam semua bidang, benar nggak sih teman-teman? Kalau baca SKKNI-nya kemarin ya, ya kan? Jadi banyak gitu bidang yang membutuhkan jasa kalian, gitu. Nah, tetapi di sini yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana sekiranya mahasiswa mau terjun ke sana gitu. Tentunya ya setelah lulus ya, atau mungkin sebelum lulus pun ya bisa juga kalian bergabung di situ ya. Nah, bagaimana etikanya? Kita mulai dari awal dulu, yaitu etika melamar kerja gitu ya. Teman-teman sudah pernah belum bikin surat lamaran kerja? Belum pernah ya? Belum. Biasanya mahasiswa aktif tuh, udah Bu, diam-diam kerja gitu. Sebentar. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah ya, Nak ya. Nah, baik. Ya. Jadi etika melamar kerja bagi desainer grafis gitu. Secara khusus di sini Ibu tekankan bagi desainer grafis. Bisa jadi di luar sana ketika kalian googling etika melamar kerja ada banyak gitu, dan itu bisa digunakan oleh semuanya ya. Misalnya teman-teman kalian yang teknik grafika, yang akuntansi, yang mesin, yang sipil, berlaku umum gitu. Tapi di sini kenapa kok Ibu tuliskan di belakangnya bagi desainer grafis? Ya terlepas Ibu memang mengajar mahasiswa desainer grafis gitu ya. Tetapi memang ada suatu kekhususan gitu loh ya. Dan ini bisa jadi tidak melekat pada profesi yang lainnya. Nah, apa saja nanti di belakang slide demi slide ya. Bisa kalian perhatikan. Nah, etika melamar kerja itu penting ya bagi desainer grafis. Mengapa? Gitu. Kita lihat saat ini bahwasanya teknologi itu kan semakin pesat gitu ya, perkembangannya itu sangat pesat, begitu pula tuntutan dari pasar gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang bisnis itu persaingannya sangat luar biasa, dan profesi desainer grafis itu merupakan ujung tombak gitu ya dari aktivitas bisnis itu, salah satunya misalnya bagian marketing gitu. Nah, sehingga di sini yang namanya profesi desainer grafis tuh sangat-sangat diminati gitu kan. Nah, sehingga apa? Ya di antara profesi desainer grafis tuh tentunya banyak pesaing. Nah, bagaimana supaya bisa memenangkan persaingan tersebut? Maka jelas si pelamar itu harus memenuhi standar kompetitif yang ada, gitu ya. Jadi dengan kata lain ya layak untuk masuk atau terjun dalam medan persaingan itu, gitu. Tentunya secara kompetisinya bagus, gitu ya. Nah, bagaimana? Harus melekat etika yang baik. Jadi etika itu melekat ya. Mau profesi apapun, dengan kata lain tidak hanya andalannya itu pada kompetensi saja, tetapi etika itu juga penting termasuk untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, oleh karena itu perlu memperhatikan etika dalam melamar pekerjaan agar punya kesempatan lebih besar untuk diterima. Nah, bagaimana etika melamar kerja desainer grafis itu? Kalau Ibu perhatikan gitu ya, itu mencakup beberapa hal ini, Nak. Yang pertama adalah membuat portofolio. Ya, portofolio itu tidak bisa dilepaskan dari profesi desainer grafis gitu ya. Dari mana pihak ketiga itu mengetahui gitu ya, desainer grafis ini merupakan yang kompeten atau tidak, karyanya bagus atau tidak, kan dilihat dari portofolio ini gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat profesi yang lainnya gitu kan ya, mau apa ya, misalnya di prodi sebelah apa nak, jurnalistik, nah gitu ya.
seringkali ketika melamar pekerjaan, portofolio tidak menjadi sebuah keharusan. Benar nggak, teman-teman? Hai, benar kan? Ya kan? Iya. Jadi kalian, nah, akhirnya kita balik gitu. Maka menjadi sesuatu yang zong gitu kan, jika sekiranya seseorang mengatakan sebagai desainer grafis, dia nggak punya portofolio kan gitu ya. Nah, selain portofolio, ada juga CV yang menarik ya. Nah, kalau kurikulum vitae ini semuanya pasti membuat gitu ya. Nah, tapi nanti apa yang membedakan nih CV desainer grafis dengan profesi-profesi yang lain? Tentunya harus ada keunikan nah, gitu ya. Terus setelah ini portofolio CV terus mengirim lamaran dengan benar dan menjaga komunikasi dengan perusahaan. Nah, hal inilah yang meningkatkan peluang diterima di perusahaan yang diinginkan. Nah, kita yang pertama dulu yaitu membuat portofolio ya. Tentunya portofolio ini yang menarik ya. Nah, Ibu ini Tias Maheni sarjana hukum tidak mungkin mengajarkan kalian bagaimana membuat portofolio yang baik. Ya, tata letaknya harus seperti ini, layoutnya begini, penggunaan warnanya enggak. Tapi Ibu yakin kalian mendapatkan materi ini kan? Sudah mendapatkan ini kan? Apalagi udah semester 6. Sudah ada nak di pelajaran apa ya? Pak Andre atau Bu Agnes? Halo? Ada nggak? Lu kok sepi toh, lama banget ini ditanyain. Udah Bu sama Pak Andri. Hah? Sama Pak Andre ya? Ya, Sudah. Semester ini atau semester sebelumnya? semester ini Bu Semester. suruh jadiin website portofolionya. Wis join ya ta? Nah, kalau Ibu ngelihat dari sisi etikanya. Nah, pas toh, ya ta? Nah, bagaimana desainnya, bagaimana dan sebagainya, nah, itu Pak Andri itu jatanya, ya. Nah, portofolio sangat penting bagi desainer grafis karena dapat menunjukkan keterampilan dan kreativitas dalam merancang berbagai jenis desain. Entah apa itu ya, kalian mau bikin apa? Mau logo, brosur, poster, atau mungkin desain web, gitu kan ya. Portofolio yang baik dapat membantu desainer grafis memperlihatkan potensinya di bidang desain grafis. Untuk membuat portofolio yang menarik, seorang desainer grafis harus memilih karya-karya yang terbaik yang pernah dibuat. Artinya apa? Bahwa dalam membuat portofolio itu jangan semua karya yang telah kalian buat itu ditaruh di situ semuanya tanpa ada proses filter, disaring, dipilah-pilah gitu ya. Apalagi karya kalian mungkin sejak dari zaman SMA pernah bikin apa, kalau memang tidak ada nilai lebihnya, gitu ya, nggak ada apa ya, kalau Ibu bilang itu misalnya, mungkin bisa jadi itu simpel, tapi itu ada nilai historisnya, Bu. Waduh, historis ya. Dengan kata lain, menang secara nasional boleh karena apa? Ada karakter di situ, ada nilai di situ, gitu ya, ditampilkan. Tapi kalau enggak, ya nggak usah, ya, malah bikin gagal fokus nanti, gitu. Nah, selain pemilihan karya terbaik, juga tata letak portofolio harus dirancang dengan baik agar mudah dibaca dan dipahami oleh pihak perusahaan yang melihatnya. Nah, tentunya ini juga sudah diajarkan oleh Pak Andri ya. Nah, sekarang ini ada beberapa kesalahan dalam membuat portofolio dan hendaknya ini dihindari. Yang pertama apa? Terlalu banyak informasi tadi sudah Ibu jelaskan di awal ya. Jadi jangan semuanya itu dimasukkan di dalam portofolio ya. Jadi harus ada pilah-pilah, dipilah, dipilih, difilter gitu ya. Dan kalau misalnya kalian melamar pada suatu perusahaan tertentu, ya pilih kontennya yang relevan. Nah, ini ya. Ini yang ketiga, konten tidak relevan. Sebisa mungkin gitu ya, informasi-informasi yang ada di dalamnya itu mendukung gitu ya konten yang diinginkan, dipilah-pilih. Terus yang kedua, tidak mengikuti instruksi. Beberapa perusahaan biasanya memberikan syarat tertentu ya, suruh mengirimkan portofolio dalam bentuk apa dan sebagainya, ikutin itu.
Jangan ngeyel, aku sudah bikin kayak gini ya sudah, mau nggak mau ya silahkan dilihat. Loh kita itu kan mau melamar kerja, nah gitu kan ya. Apalagi perusahaan itu perusahaan internasional gitu ya, perusahaan besar mau nggak mau ya harus ngikutin ya. Jika ada instruksi khusus tentang format atau jenis konten yang diminta, pastikan untuk diikuti. Ketika tidak mengikuti instruksi, maka dapat menunjukkan kurangnya perhatian terhadap detail dan kemampuan untuk mengikuti aturan. Ini dapat memberikan kesan buruk pada calon pelamar, ya. Terus ini tadi konten tidak relevan. Konten yang tidak relevan dapat mengurangi kredibilitas calon pelamar dan mengalihkan perhatian dari informasi yang seharusnya penting. Ada yang bisa ngasih contoh misalnya konten yang tidak relevan? Biasanya lagi butuhnya apa tapi dimasukin aja gitu Bu, kayak apa sih, lupa kasusnya. Misalnya basicnya butuh videographer tapi dimasukin kayak Photoshop sama AI gitu Bu biasanya. Iya, malah lebih parah lagi. Yang dimasukkan adalah logo, desain kemasan, gitu kan ya? Ilustrasi pokoknya ngeyel, gitu kan ya. Jadi dengan kata lain, karena ini adalah portofolio saya, oh gitu ya, memasukkan nggak sesuai dengan konten, gitu ya. Tapi begini, berbeda kan kalau misalnya fresh graduate ya nak ya. Halo, halo. Kalau fresh graduate kan yang bisa jadi memang tidak terlalu banyak gitu kan ya. Nah, beberapa itu masih ditolerir gitu. Tetapi kalau sudah kalian itu berkembang lebih jauh ya harusnya benar-benar harus sesuai dengan konten ini gitu ya. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Halo? Bisa, Bu. Ya. Selanjutnya adalah kesalahan yang tidak diperbaiki. Ya, bisa jadi ketika kalian membuat portofolio itu kan ada kesalahannya. Kesalahan-kesalahannya apa misalnya, Nak? Dan kalian tahu itu. Apa misalnya? Apa? Cara mudahnya, misalnya typo. Dengar ya? Halo? Iya, Bu. Typo. Ya Bu. Terus penggunaan warna, wah ini kayaknya nggak banget. Terus pemilihan font yang nggak pas. Pernah ya, waktu itu ibu meminta mahasiswa untuk mengumpulkan CV gitu ya, dan juga portofolio. Terus ibu ngeliatnya tuh kok serem gitu. Padahal ibu itu kan bukan orang desainer gitu ya. Kok serem banget sih ini, kenapa sih? Terus ibu tanya ke teman-teman, ibu ini perasaannya salah apa enggak ya? Ibu kok ngeliat sesuatu yang serem di sini. Nah, terus satu di antara teman itu mengatakan, Bu, ini fontnya Bu, memang Bu, ini fontnya ini kayak menunjukkan apa ya, horor apa gitu. Nah, bener, ketika ibu ngelihat film ada poster gitu kan, oh ini kemarin yang dipakai mahasiswa. Kan itu kan merupakan suatu kesalahan juga ya teman-teman ya, bisa jadi kan, gitu. Nah itu kan harusnya segera diperbarui kalau oh ini salah, apalagi yang tipe yang simpel tadi, itu harus segera diperbarui, jangan dibiarin aja, ya. Dengan tidak memperbarui kesalahan, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap detail dan kemampuan untuk merawat pekerjaan, ya. Paling mudah ya tadi itu, tipe tadi itu, oh jelas salah gitu kok dibiarin aja gitu ya. Terus desain yang buruk. Nih, desain yang buruk dapat mengurangi kualitas portofolio dan memberikan kesan buruk pada calon pelamar. Pastikan untuk menggunakan font yang sesuai, warna yang tidak mencolok, dan tata letak yang baik. Ya, apalagi bikinnya asal-asalan gitu. Ini katanya desainer grafis gitu ya, tapi desainnya kok enggak banget sih, kayak tugas anak SMP. Wah, anak SMP bikin clipping tuh ya, nempel-nempel. Ya, tentunya nggak sampai seperti itu, ya. Terus ini, jangan sampai ini parah banget. Apa? Di mana portofolio yang kita kirimkan itu merupakan salinan dari portofolio orang lain. Enggak banget ya, enak ya. Menyalin portofolio orang lain dapat menunjukkan kurangnya kemampuan untuk membuat konten original dan memberikan kesan buruk pada calon pelamar. Sampai di sini bisa diterima? Bisa ya? Nah,
Selain ini ternyata Ibu kan googling lagi gitu ya. Apa sih sebenarnya yang diinginkan di dunia luar sana keterkaitan dengan profesi desainer grafis? Ternyata pihak ketiga atau user itu lebih suka ketika desainer itu memiliki karya pribadi, ya, karya pribadi. Mengapa kok disukai? Ya, karena dengan adanya karya pribadi, karya personal itu, maka desainer yang bersangkutan itu bisa dilihat bagaimana idenya, bagaimana dia berkreasi terbebas dari intervensi orang lain, gitu. Jadi diusahakan kalian itu memiliki karya personal dan itu menunjukkan ciri khas kalian, ya. Silahkan itu digali ya. Kalian lihat itu nggak kalau tangga itu ada mural tuh yang burung tuh di kampus kita tuh loh. Halo, masih inget nggak? Ya Pak, inget. Lantai 34. Itu kan nuansanya khas banget ya. Itu punya si Francini itu. Jadi kita semuanya ngerti kalau Francini pasti kalau bikin mural kayak gitu, walaupun dia itu disuruh ngapa-ngapain, bentuknya masih kembali lagi ke situ. Ada ciri khas karakter ya. Akhirnya kita tahu, oh ya memang itu warna dia. Misalnya pesan request kayak gini, ya tetap seperti itu. Nah itu sudah menjadi warna dia. Itu maksud Ibu ya. Jadi kalian punya identitas, punya ciri, punya karakter terhadap desain yang kalian buat. Itu merupakan keunikan ya. Terus yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya bahwa desainer itu jangan sampai gagal dalam menjelaskan proses desain. Portofolio kalian baik, ya. Portofolio kalian baik, tapi itu karya kalian. Itu benar memang karya kalian. Jadi dengan kata lain bukan ngambil orang lain gitu. Tetapi ketika diminta untuk menjelaskan bagaimana proses desainnya, gagap. Jangan sampai. Nah, ya, berarti apa di sini? Perlu skill apa? Apa? Ayo. Public speaking, betul. Itu. Ya makanya kalau Ibu ngajak kalian diskusi, ngajak presentasi dan sebagainya, begitu pula dosen-dosen yang lain, mumpung kuliah, audiensnya teman-teman sendiri, dosen juga udah kayak emak sendiri misalnya gitu ya, ayo hajar. Nah ya, jadi dalam perkuliahan ini merupakan salah satu media gitu ya untuk berlatih menyampaikan pendapat ya, public speaking. Belum lagi kalau misalnya kalian ikut organisasi dan sebagainya, itu bagusnya ya, itu nanti akan kelihatan. Nanti ketika kita setelah ini nanti kan akan ada praktek bagaimana interview kerja macam-macam lah, bisa dilihat di situ. Sampai di sini bisa diterima nak? Halo? Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Nah, portofolio beres nih, bikin portofolio. Setelah itu bikin CV gitu kan ya. Nah, banyak desainer grafis yang membuat kesalahan umum dalam membuat CV mereka. Salah satu kesalahan terbesar adalah ketidakjelasan dalam menunjukkan keterampilan dan pengalaman. Jangan sampai namanya CV kok ternyata isinya adalah apa, sertifikat aja gitu. Kan nggak mungkin ya. Ya, tahu ya. Oh, ikut seminar ini, ikut seminar itu, gitu kan ya. Pelatihan ini, pelatihan itu, wah kok gitu-gitu aja, kurang gitu ya. Nah ini sehingga dapat menyebabkan CV si desainer terlihat tidak profesional dan kurang menarik bagi barcode. Selain itu, beberapa desainer grafis juga sering menggunakan template CV yang umum dan membosankan. Ya, ini dapat membuat CV tidak ada bedanya dengan para pesaing. Jadi sebisa mungkin itu dikreasikan. Meskipun dikreasikan juga nggak boleh berlebihan ya, jangan sampai terlalu berkreasi sehingga mengurangi hakikat dari CV itu, ya. Nah, ini ada beberapa kesalahan umum dalam membuat CV. Yang pertama, mengabaikan detail penting. CV yang terlihat berantakan atau sulit dibaca dapat membuat perekrut kehilangan minat dan melewatkan CV Anda. Jadi perhatikan tata letak dan tipografinya. Jadi bagus sebenarnya gitu ya.
kalian itu CV-nya isinya itu daging banget gitu. Tapi ternyata ada sesuatu yang harusnya kalian perhatikan. Salah satunya apa? Tata letak, tipografi. Karena kalian abaikan, lah maka ini membuat apa? Bisa jadi user nggak berminat, males ngelihatnya kan eman ya. Itu kan bagian dari detail gitu kan ya. Di luar dari isinya. Terus yang kedua, terlalu kreatif. Tadi ya, kan disarankan jangan menggunakan template yang umum. Tetapi pun juga tidak boleh terlalu kreatif. Ya, beberapa desainer grafis mencoba membuat CV terlihat unik dan kreatif, gitu kan, nggak pengen supaya bisa dibedakan gitu ya. Tapi mengabaikan informasi penting yang harus ada dalam CV. Menggunakan format CV yang tidak biasa, misalnya bentuk lingkaran, segitiga, gitu ya, atau apalah limas macam-macam yang dapat membuat CV mereka sulit dibaca, dipahami oleh perekrut ya. Jadi kalau tetap kalian berkreasi itu jangan lupakan gitu ya. User itu butuh kemudahan dalam membaca CV kalian ya. Terus yang ketiga, tidak menyesuaikan CV dengan pekerjaan yang dilamar. Setiap pekerjaan memiliki persyaratan dan kebutuhan yang berbeda. Dan CV Anda harus mencerminkan hal tersebut ya. Kayak tadi yang Maul bilang tadi itu. Gitu ya. Kalian tuh melamar di perusahaan apa? Maka untuk pengalaman kerja dan sebagainya usahakan mendukung sesuai dengan pekerjaan yang dilamar. Ya. Terus selanjutnya ini ya, karena mungkin males atau bagaimana gitu ya, tidak memperbarui CV secara berkala. Jadi yang namanya CV itu harus di-upgrade ya, menyesuaikan dengan pengalaman dan keterampilan kalian. Jadi berkembang, jangan itu aja misalnya gitu ya. Pengalaman dan keterampilan sebagai desainer grafis dapat berkembang seiring waktu. Ya misalnya kayak kalian aja lah, setiap semesternya itu kan pasti ada kompetensi yang bertambah kan, bener nggak teman-teman? Ya kan? Portofolionya kan juga gitu. Dan CV harus mencerminkan hal tersebut. Jika perekrut melihat bahwa CV Anda tidak diperbarui selama bertahun-tahun, maka mereka dapat berpikir bahwa Anda tidak aktif dalam industri desain grafis. Ya. Selanjutnya, tidak mengirimkan CV dengan benar. Nah, gimana? Ya berarti kalian harus memastikan membaca ya persyaratan dari perekrut dengan cermat dan mengirimkan dalam format yang diminta. Terus jangan lupa gitu ya, sebaik apapun CV yang kalian buat gitu ya, kalau kalian kirimkan tanpa disertai dengan surat pengantar, maka itu dapat berpengaruh terhadap penilaian kalian dari si perekrut. Gitu ya, Nak ya. Jadi kalau disuruh meminta untuk mengirimkan CV, maka harus disertakan dengan surat pengantar yang baik dan sopan. Ya, serta kontak yang mudah dihubungi. Bisa diterima sampai di sini? Oke, jelas ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya? Jelas banget ya? Kalian sudah ada yang pernah bikin CV? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya? No. Bikin apa, Nak? CV untuk apa? Keperluan untuk apa? Magang? Iya, Bu. Iya, Bu. Magang. Buat tugas juga pernah, Bu. Buat tugas? Oke. Nih, Ibu mau cerita sedikit, mumpung masih ingat ya. Bagaimana sih kok seseorang itu kok gampang banget diterima kerja? Nah gitu ya. Terus di sisi lain, dia kok sulit banget ya dapat kerjaan. Ada kan teman-teman yang kayak gitu ya? Ya toh? Buru-buru diterima gitu ya. Dipanggil untuk wawancara saja loh. Enggak. Berarti ada yang salah kan? Gitu kan? Apa ini yang salah? Nah, di sini Nak. Lamaran kerja itu semuanya kan pasti pernah membuat lamaran kerja dan bentuknya macam-macam kan? Gitu. Dan sampai saat ini tuh belum ada format secara baku bahwasanya
kalau untuk melamar kerja itu harus seperti ini, ya. Misalnya Maul bikin gitu ya, salam pembuka, biodata, terus lampiran, A, B, C, D, penutup dikirim, bisa? Bisa, gitu ya. Di sisi lain ada di mana dia benar-benar memikirkan gitu ya, dengan cermat dalam satu lembar, ya dalam satu halaman ini saya harus menulis apa ya dalam lamaran kerja ini, kan begitu ya teman-teman ya. Sehingga di situ bisa kita lihat berbobot atau tidak lamaran kerja itu. Nah, bagaimana supaya menarik ini, Nak? Bahwa dalam satu lembar kertas itu harus menggambarkan keterampilan. Tentunya keterampilan ya keterampilan real kan. Nah, bagaimana keterampilan itu bisa kalian dapatkan dari mana saja, Nak? Kan nanti kan fresh graduate ya kalian ya. Dari mana saja keterampilan itu diperoleh? Halo? Dari magang, Bu. Dari magang. Begitu nggak sih ya? Ya toh? Ikut pelatihan-pelatihan, betul? Ya. Terus apa lagi? Ikut lomba, kompetisi. Pada ikut ginian kan kalian? Halo? Hei. Bu ikut, Bu. Hah? Ikut, Ikut. Bu. Ikut kan? Ya. Iya. Jadi supaya ketika kalian lulus itu nggak bengong, merasa nyesel, ya kan? Nah tadi ketika ini karena ibu menyaksikan dengan benar ya, kok kasihan banget sih gitu. Ya ternyata adalah kesalahan ketika dia kuliah. Kuliah itu ya kupu-kupu gitu loh. Kuliah pulang, ada tugas dari dosen ya dikerjain. Setelah itu sudah nggak ada niatan untuk menambah kompetensi di luar itu dengan ikut pelatihan gitu ya, uji kompetensi dengan ikut lomba atau juga magang. Ternyata tidak ada itu gitu. Sehingga apa? Yang namanya lamaran kerja ya sudah apa ya hanya sebagai syarat administratif aja, nggak ada sentuhan lebih gitu ya, kurang daging lah ibu ya. Ada kan teman-teman yang kayak gitu ya, gitu. Walaupun sama-sama dia itu lulusan IT gitu ya, anak IT gitu ya, kan akan dilihat ini IT-nya gimana gitu, keterampilannya seperti apa. Anak akuntansi, lulusan akuntansi, iya akan dilihat apa. Makanya ibu seneng banget gitu ngajar di Politeknik gitu kan. Karena apa? Seringkali mahasiswa belum lulus itu sudah keserap industri. Sehingga kalau di transfer study, masa tunggunya itu 0 bulan coba. Keren nggak sih? 0 bulan itu artinya apa, Nak? Langsung dapat kerja dia. Iya. Jadi mereka sebelum wisuda itu loh, udah itu diterima. Nah, biasanya apa? Dari magang. Makanya nanti ketika magang kalian harus tebar pesona. Ya, harus benar-benar tunjukkan kompetensi kalian. Dan seringkali ketika sudah selesai itu diikat. Nggak boleh, kamu di sini aja. Ya, lah kami kan harus menyelesaikan studi. Seringkali begitu kan ya. Kami kan harus bikin TA dan sebagainya. Udah nggak apa-apa, tetap aja magang di sini. Nggak apa-apa, sampai begitu. Industri itu ya. Nggak mau kehilangan apa ya, tenaga kerja yang berpotensi ini sangat luar biasa. Ya, nah, jadi semangat ya, mumpung kalian itu belum apa ya, dengan kata lain masih banyak waktu untuk mempersiapkan diri untuk menyambut masa depan yang gemilang. Maka isi waktu kalian itu dengan aktivitas yang bermanfaat, tentunya yang memperkaya portofolio kalian. Gitu ya, teman-teman. Halo? Hey. Iya, sehingga nanti ketika melamar kerja itu benar-benar daging itu isinya. CV kalian gitu ya, diperjelas di portofolio kalian. Sehingga benar-benar user itu mempertimbangkan dengan sangat gitu. Mau menolak itu ngeman. Waduh, ntar dulu, terima dulu. Panggil wawancara, nah itu. Ya. Nah, sekarang gini, kembali lagi ke sini. Bagaimana supaya lamaran kerja itu menarik ini, nah? Harus menggambarkan keterampilan. Tetapi, gitu ini, jangan hanya menyebutkan keterampilan umum seperti menguasai ada Photoshop, Illustrator gitu. Akan lebih baik gitu ya. Juga disertai penjelasan bagaimana keterampilan tersebut telah digunakan dalam proyek-proyek sebelumnya. Keren kan? Pasti kalian sudah bisa membunyikan ini. Karena dalam perkuliahan kalian itu sudah ada klien yang kalian pegang kan? Halo? Hai. Ya Bu, benar Bu. Walaupun itu proyek gratisan, ya
kalian jangan, wah kok anu ya gini. Entar dulu, ini membangun CV, ini membangun portofolio, kerjakan, ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ingat pokoknya gitu, sungguh-sungguh. Ini adalah portofolio saya, ya. Terus sertakan portofolio yang relevan dengan posisi yang dilamar kayak tadi ya. Ini akan membantu calon perekrut memahami kemampuan desain kalian secara lebih jelas, ya. Terus menjelaskan pengalaman, ya kan? Jelaskan secara singkat peran dan tanggung jawab Anda dalam pekerjaan tersebut. Sertakan juga hasil kerja Anda yang terkait dengan desain grafis. Tapi Bu, saya kan fresh graduate. Ini di sini, Nak. Ya. Jika Anda baru lulus dari perguruan tinggi atau tidak memiliki pengalaman kerja, fokuslah pada proyek-proyek yang telah kalian selesaikan selama masa kuliah atau di luar kurikulum. Ya. Makanya beruntung banget kalian tuh kuliah di Politeknik apa? Kasih proyek. Ya kan? PBL itu sangat luar biasa. Ketika magang juga itu benar-benar diperhatikan itu. Kalian bikin apa? Lainnya apa? Dan jelaskan bagaimana proyek tersebut menunjukkan kemampuan desain kalian. Gimana? Keren nggak? Keren ya? Jadi kalau lamaran kerja isinya kayak gini, siapa yang mau menolak? Masih berpikir-pikir dulu. Beda kalau yang, ya tahu lah ya, lamaran kerja PNS pernah lihat nggak? Halo? Nggak pernah, Bu. Nggak Nggak pernah. pernah, Bu. Jadi kalau surat lamaran kerja PNS tuh ya dengan hormat, gitu ya. Berdasarkan berita yang saya dapatkan di harian Kompas, ini saya namanya, gitu kan ya, biodata. Berikut ini saya lampirkan CV, udah kayak gitu doang. Ya nggak masalah. Karena apa? Lamaran kerja di CPNS itu hanya sebagai syarat administratif. Oh ya, memang benar. Di checklist gitu ya. Sudah ada lamaran kerjanya. Habis gitu yang bersangkutan harus ada uji kompetensi, kemampuan dasar, dan sebagainya itu. Nah, termasuk tes kewarganegaraan, Pancasila. Lah, kalau desainer grafis kan enggak. Paham ya? Tapi kecuali kalau kalian ini melamar desainer grafis di instansi pemerintah, gitu kan ya. Ya udah, mau surat lamaran kayak gitu aja nggak apa-apa, kan nanti lebih kepada kemampuan dasar itu. Ya, jelas maksud Ibu ya? Nah, terus sekarang menunjukkan minat pada perusahaan. Ini nah, lakukan riset tentang perusahaan dan jelaskan bagaimana keterampilan dan pengalaman Anda dalam berkontribusi pada tujuan perusahaan. Ini akan menunjukkan bahwa Anda adalah kandidat yang serius dan memiliki motivasi yang kuat untuk bergabung dengan tim mereka. Nah, untuk tips tambahannya dalam membuat lamaran kerja, jangan gunakan template yang sama untuk setiap perusahaan. Sesuaikan dengan gaya perusahaan yang dilamar. Tentunya ini akan lebih menarik. Benar nggak sih teman-teman ya? Ya toh? Kalian misalnya ngelamar di Unilever, ya nuansanya apa, gayanya gimana. Terus di sisi lain kalian mungkin melamar di apa ya, perusahaan yang apalah, sesuaikan. Ya. Terus pastikan memeriksa ulang surat lamaran sebelum dikirimkan. Cek tata bahasa, ejaan, dan format surat yang benar. Ini sepele. Tapi kalau kalian mengabaikan, maka user itu bisa beranggapan tadi, oh ternyata dia merupakan orang yang ceroboh, gitu ya, nggak cermat, ya. Jangan kita memancing orang untuk berpikir buruk terhadap kita karena kesalahan-kesalahan sepele yang sebenarnya bisa kita revisi, ya. Terus selanjutnya jangan ragu untuk meminta bantuan teman atau mentor untuk memeriksa surat lamaran kalian. Jadi seringkali kan udah merasa benar gitu ya. Benar nggak sih? Nggak ada salahnya. Minta tolong teman kita gitu ya. Atau saudara kita untuk membacanya. Karena biasanya kan kayak gitu tuh sudah sangat subjektif gitu kan ya. Wis bener iki. Apalagi bisa jadi ada kalanya kan surat bikin satu terus dikirimkan ke beberapa perusahaan, benar nggak sih teman-teman ya? Ya Nah itu kelupaan, belum diganti kepadanya dan sebagainya.
itu butuhnya check and recheck. Nah, ada beberapa kesalahan dalam menulis surat lamaran kerja, ya. Yang pertama, tidak mengenali kebutuhan perusahaan. Ya, perusahaan itu nggak butuh ilustrator, tapi tetap kalian ngeyel ngelamar sebagai ilustrator, ya buang-buang kan, ngomong perusahaan nggak membutuhkan itu, gitu ya. Jadi harus mengenali kebutuhan perusahaan itu apa, ya. Di lowongan pekerjaan itu yang dibutuhkan tuh apa, desainer apa yang diikutin. Terus yang kedua, tidak menunjukkan kompetensi si pelamar. Tadi kosong, flat, gitu ya. Jadi yang namanya melamar itu kan kalau Ibu bilang itu harus ada personal selling-nya, gitu ya. Jadi kalian itu harus menyediakan gitu ya satu paragraf khusus di mana isinya itu adalah personal selling. Ya, jualan gitu ya. Saya itu bisa kayak gini loh. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga, jangan mengetik dengan tidak rapi, ya. Misalnya indennya, tahu inden ya, Nak? Yang di paragraf pertama pakai inden, paragraf kedua nggak pakai inden, terus ini menjorok ke sana, kemari, wah nggak karu-karuan. Jangan sampai seperti itu, ya. Terus menggunakan bahasa yang informal. Yang namanya lamaran kerja, surat lamaran kerja, itu bahasanya harus formal, cenderung baku, ya, to the point, nggak lebay. Meskipun kalian itu melamar di perusahaan teman kalian, bisa jadi. Atau mungkin perusahaan itu punya kakak tingkat kalian, ya, di mana bosnya itu soulmate kalian, bestie lah ya dulu ya, waktu nongkrong di pengkolan, tetap yang namanya surat lamaran kerja bahasanya harus formal. Jangan sampai, halo guys, apa kabar? Halo bro, nah, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Terus yang kelima, menggunakan tata bahasa yang salah. Ya, kalau memang yang dikehendaki itu adalah bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia dengan baik. Kalau misalnya yang diminta itu adalah bahasa Inggris, gunakan bahasa Inggris dengan baik. Ya. Terus yang keenam, jangan bertele-tele, to the point aja, nggak usah nanyain kabar, ya, nggak usah pakai, oh apa itu Nak, kalau misalnya kayak sambutan itu dalam sebuah forum itu kayak gimana ya kalimatnya itu ya, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan sebagainya gitu, nggak usah, ya, to the point pokoknya, nanti di belakang Ibu contohkan. Terus tidak terstruktur dengan baik, walaupun tadi ya, tidak ada ketentuan baku, tetapi secara umum berdasarkan azas kebiasaan, gitu ya, ada formatnya, ada strukturnya. Bagaimana membuat surat lamaran kerja itu. Ya? Dan yang terakhir, tidak memeriksa surat lamaran yang telah dibuat. Jangan sampai enak ya. Sekali lagi, ketika mau kirim, apakah itu by post atau juga email, sekali lagi dibaca-baca dulu. Ya, baca-baca dulu. Oke, kalau sudah yakin baru klik enter. Ya. Nah, ini adalah struktur surat lamaran kerja. Ada pertanyaan nggak sebelum ke sini? Halo? Belum, Bu. Belum ya. Ini kalian ngikutin kan? Halo? Iya, Bu. Ya, Bu. Ikutin, Bu. Ikutin, Bu. Awas. Rifan, aman Rifan? Rifan, mana Rifan? Aman, Bu. Aman. Virus? Saya, Bu. Aman. Panji? Aman, Bu, aman. Panji Notonegoro. Fat, mana Fat? Ada, Bu. Aman, masuk absenin satu-satu ya. Oke, sip, mantap. Nah, ini Nak struktur surat lamaran kerja, ya. Dan perhatikan di sini. Ini Ibu bikin emang sengaja nggak desainer, jadi supaya nanti kalian berkreasi sendiri, gitu ya. Yang pertama, kota dan tanggal penulisan surat. Nah, ini kota Jakarta. Ya, maksud tanggal penulisan surat. Kota, tanggal penulisan surat, kasih di sini. Terus yang kedua, perihal dan lampiran. Halnya apa? Lamaran pekerjaan.
pekerjaan. Lampiran sesuaikan. Jadi kalau misalnya 5 eksemplar, ya nanti di bawahnya di sini 5 eksemplar itu apa saja. Kalau misalnya 2, kayak kalian tadi 2 apa? Portofolio dan CV, ya berarti lampirannya 2 eksemplar. Gitu ya. Selanjutnya tujuan atau alamat perusahaan. Nah, di sini. Nama dan alamat penerima surat. Kepada yang terhormat Bapak, Bu, kalau nggak tahu Bu, gitu ya. Itu Bapak atau Ibu, ya nggak usah disebutkan. Ngikutin aja biasanya di lamaran pekerjaan itu kan ditujukan kepada, kayak gitu kan ya. Halo? Pernah nggak lihat lowongan pekerjaan? Kepada siapa, ikutin di situ. Gitu ya, Nak ya. Tapi kalau misalnya sudah disebutkan dengan jelas seperti ini, ya ikutin. Ya. Terus salam atau dengan hormat. Ya, dengan hormat. Bu, Assalamualaikum gimana, Bu? Boleh nggak? Gimana, teman-teman? Boleh nggak pakai salam pembukanya Assalamualaikum? Boleh. Boleh. Benar? Yang lain? Bu, tergantung. Apa? Tergantung. Nah, siapa ini yang ngomong tergantung? Saya, Bu. Siapa ya? Adik bukan? Suara siapa itu? Rifan, Bu. Oh, Rifan. Nah, sip. Gimana Rifan? Jelaskan, Pan. Kalau misalkan kita udah tahu yang kita lamar gitu orang Islam, mungkin nggak apa-apa, Bu. Pakai salam. Gitu ya teman-teman ya. Tadi kan Ibu bilang di awal harus ngerti profil perusahaan, gitu kan tadi di awal? Halo? Hei. Iya, Bu. Ya, Jadi kalau misalnya kalian ngelamar ke Kompas, Gramedia, pakai Assalamualaikum, nggak pas, Nak. Nggak sesuai. Tapi kalau misalnya kalian tuh ke penerbit Insani, kalian tahu kan? Memang dia itu berbasis Islam, silahkan, monggo, tidak akan menjadi masalah. Ketika kalian menggunakan Assalamualaikum. Amannya dengan hormat, gitu. Tapi kalau memang udah jelas benar berbasis agama, ya ikutin. Kalau enggak, gitu ya sudah, pakai saja dengan hormat. Ya, ini paling aman. Ya, teman-teman. Selanjutnya adalah kata pengantar. Ya, atau kalimat pembuka. Bisa seperti ini. Melalui surat ini saya Corona COVID. Ini Corona COVID karena Ibu bikinnya waktu kemarin ini. Masih rame-ramenya COVID ya. Mengajukan lamaran pekerjaan sebagai staf pengajar di universitas untuk mengampu mata kuliah. Sesuai kan yang diinginkan di perusahaan itu apa. Nah, di sini biodatanya tidak dituliskan secara detail. Ya, harapannya apa? Bisa dilihat di CV, gitu ya. Kan ada juga toh yang nama, alamat, tempat tanggal lahir dituliskan di surat lamaran kerja. Ada kan yang seperti itu? Halo? Ada, Ibu. Ada kan? Tapi sayang. Kenapa sayang? Jadi, yang namanya surat lamaran kerja itu hanya 1 lembar ini tok. Ya. 1 halaman ini namanya surat lamaran kerja. Nggak ada surat lamaran kerja sampai berhalaman-halaman, sampai 10. Kalau kalian mau bikin dikirim, ya boleh-boleh saja, tapi akan dikotain. Nggak wajar. Gitu ya. Yang namanya surat lamaran kerja yang udah 1 halaman ini. Nah, bagaimana 1 halaman ini ada personal selling-nya, kan begitu tadi. Ya toh? Maka untuk data pribadi ya sudah, kita serahkan saja nanti untuk ngelihat CV-nya. Gitu kan? Nah, terus selanjutnya adalah terangkan skill. Nah, skill pengalaman kerja di sini. Sekali lagi, Nak, supaya surat lamaran kerja kalian itu buktikan deh. Ya, bisa dipanggil untuk wawancara ya karena surat lamarannya daging gitu loh. Ini jelaskan. Nah, ini sebagai dosen kan ya cerita pengalaman dari mana, pernah mengajar apa. Ya ini. Kalau tadi kan keahlian gitu kan disertai juga dengan proyek yang ditanganin gitu kan. Nah, bagaimana kalau kalian sebagai seorang desainer grafis, silahkan nanti berlatih ya, bikin di sini. Ya. Oke. Habis itu apa? Gimana? Halo?
Saya mau nanya, Bu. Boleh. Kan kalau itu formatnya masih sarjana ya, Bu? Kalau misalkan diploma kayak kita gimana ya, Bu, kira-kira? Lah, yo tulis aja. Tapi kalian itu kan sarjana. Kalian tuh sarjana loh, Nak. Sarjana terapan loh. Halo? Hadir. Jangan lupa, kalian harus membranding diri kalian. Jangan ngomong diploma 4. Itu nanti akan mancing-mancing gitu loh. Walaupun sebenarnya kementerian kita itu sudah mensosialisasikan apa itu D4, sarjana terapan. Jadi kalau kalian itu wawancara kerja, ngomong, saya adalah sarjana terapan desain grafis. Ini nilai jual. Loh, apa maksudnya sarjana terapan? Baru kalian cerita. Karena di sisi lain anak di kafe kan, saya sarjana desain grafis dari Trisakti, misalnya begitu. Di sisi lain, Maul ngomong, saya sarjana terapan desain grafis. Loh, ada kata terapannya loh, luar biasa ini. Nggak blind-blind. Nggak blind-blind tuh kita, apa tuh ya blind-blind. Nggak main-main gitu loh. Jelas ya? Jelas sih, Bu. Iya. STR desain grafis. Ya. Oke. Terus apa lagi tadi? Nah, ini list lampiran ya, sesuaikan dengan lampirannya ini apa ya? Gitu. Terus harapan itu ya nggak usah lebay-lebay yo. Ya, cukup begini aja. Demikian surat lamaran ini saya ajukan. Besar harapan saya untuk dapat diterima sebagai apa? Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Ya, ini harapan sekaligus penutup. Jadi satu di sini. Lalu tanda tangan nama terang, nggak usah pakai matre. Gitu ya. Nah, terus gimana ini? Penulisannya, fontnya, hurufnya yang standar-standar aja ya, Nak ya. Times New Roman, Arial, atau apalah ya. Ukurannya 11 atau 12. Bu, mau 12 tuh gimana? Standarnya adalah Times New Roman 12 itu. Misalnya Arial. Arial kalau kalian bikin 12 kan kegedean. Gitu kan, disejajarkan dengan ukuran Times New Roman 12, berarti ukurannya menjadi 11, gitu loh Nak. Ya, yang umum-umum aja. Tapi kan orang DG masa Bu Times New Roman ya enggak juga. Gitu loh. Itu ukurannya. Ya. Jangan yang bikin huruf yang berekor-ekor tuh ada kan ya? Huruf apa itu DPK-nya? Jarak baris 1 atau 1,5. Ya, karena pengen muatan tadi ya gunakan 1. Terus A4. Terus batas margin rata ya, kiri kanan atas bawah. Kenapa rata? Gak ada keperluan untuk dijilid. Ya, 1 lembar dia berdiri sendiri. Jelas teman-teman? Halo? Saat lagi latihan ya, bikin lamaran kerja. Nah, terus ketika sudah siap semuanya, berarti kan mengirimkan, gitu ya. Mengirimkan surat lamaran itu dengan format yang benar. Setelah membuat portofolio dan CV yang menarik, langkah selanjutnya adalah mengirimkan lamaran kerja ke perusahaan yang diinginkan. Saat mengirimkan lamaran, pastikan formatnya sesuai dengan yang diminta oleh perusahaan tersebut. Ikutin, ya. Mau gimana? Nah, biasanya format atau berkas lamaran kerja yang baik itu mencakup tadi lamaran kerja, CV, dan portofolio. Ya, jadi lamaran kerja di atas, setelah itu di bawahnya CV, terus di bawahnya portofolio. Ya, taruh di amplop atau map. Pastikan semua dokumen tersebut sudah lengkap dan dikemas dengan rapi sebelum dikirimkan ke perusahaan yang dituju. Nah, sekarang bagaimana teknik pengirimannya gitu ya. Pengiriman lamaran kerja. Kalau zaman Ibu dulu ya, di era 90-an itu ada yang namanya pejuang amplop coklat. Pernah dengar nggak, Nak? Sekarang juga masih ada. Masih ada. Masih anak ya. Pejuang amplop coklat ya. Oh, masih rame ya. Ternyata masih digunakan juga ya. Iya. Ya. Tapi zaman sekarang itu lebih ini loh, Nak, lebih transparan. Benar nggak sih?
di job street gitu ya, kita bisa ngeliat profil perusahaan kan ya. Kalau di zaman ibu tuh PO Box itu ya pernah. Jadi gini, ibu cerita dulu ya. Ketika lulus kan kita suka legalisir tuh ijazah, bener nggak sih? Ya, Ya, Bu. 10 lembar gitu. Bener banget ibu itu ngerasain. Jadi eufora kegembiraan mahasiswa itu hanya berhenti setelah wisuda, tapi begitu toga itu dilepas, digantung, bengong. Itu ibu loh zaman dulu ya. Ya, kalau kalian mungkin enggak lah, ibu berdoa kalian enggak seperti itu. Ibu tuh bengong. Mau ngapain ya, seneng gitu kan ya, dapat apresiasi, kumlot, seneng banget pokoknya gitu. Oh, habis itu bengong ngapain? Carilah lowongan kerja di Kompas itu ya. Dibutuhkan sarjana hukum, IPK 3 gitu kan ya. Kirimkan ke PO Box. Lah kita nggak tahu ini PO Box itu apa. Ternyata apa coba? Wah, zong banget, asem banget, ibu nesu banget gitu kan ya. Ngapain harus pakai IPK segala? Ternyata disuruh jadi ini, marketing. Wah, ibu rasanya dongkol banget, mana harus datang ke Jakarta lagi gitu. Kalau sekarang kan enggak gitu ya. Untungnya gitu kan ya. Lamaran yang kedua, jadi ibu itu bukannya sombong ya, tapi emang benar tahun 90-an tuh sulit banget. Jadi ijazah ibu itu hanya kepake 2. 1, nyasar ke PO Box tadi, suruh jualan gitu kan ya. Yang kedua dosen. Alhamdulillah, enggak terlalu lama. Jadi apa ya, ibu dulu tuh jadi dosen usia 22 tahu. Usia kan berapa sekarang? Rata-rata 21 kan, dilulus tuh berapa jadi ya bengong juga gitu kan ya. Mahasiswanya malah lebih tua, mana ibu kecil gitu. Ya itu perjalanan ya, perjalanan. Ya selain takdir, ibu percaya sih nak, bahwa yang namanya masa depan itu tidak hanya berbicara masalah takdir dan garis tangan gitu ya, tetapi jauh lebih penting itu adalah kesungguhan gitu, upaya untuk mewujudkan cita-cita kita. Benar nggak sih? Halo? Benar. Ibu dulu itu nggak neko-neko, cita-citanya itu apa? Pengen jadi guru TK coba, karena seneng sama anak kecil, suka nyanyi, suka dongeng gitu aja. Jadi kalau misalnya Bu Tias kan punya bule tante gitu ya, ngajar TK itu gemes banget gitu. Harusnya pakai gini, harusnya cerita kayak gini dongeng, kayak gitu aja. Kok ternyata jadi dosen ya Kak Papa, kan ngajar juga. Kelihatan kan suka dongeng ya. Karena ya itu basicnya itu pengen dongeng, cerita apa gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini. Oke, bahwasanya pejuang amplop coklat itu masih ada gitu ya. Tapi beberapa di antaranya bahwa user itu ada kalanya untuk menerima lamaran pekerjaan itu memilih menggunakan email gitu ya, teman-teman ya. Halo? Hai. Tuh kan, mama. Iya, Bu. Iya kan? Nah, sehingga di sini dalam mengirim email pun harus ada etikanya. Ya, kalau tidak menggunakan etika, waduh, ya sama. Sering kan Ibu bilang mahasiswa aja deh ketika ngirim draft bimbingan TA gitu ya. Seringkali itu kurang sopan gitu ya. Iki mahasiswa ya sudah diingetin dulu padahal semester 6 itu Ibu udah ngajarin bahwa kalau yang namanya ngirim email itu body emailnya itu jangan dikosongin. Karena apa? Body email itu ibaratnya kalau kita itu bertamu ke rumah orang kan nggak langsung buka pintu toh, langsung duduk, ya toh. Tapi kan permisi dulu, pencet bel, assalamualaikum, gitu kan? Ya teman-teman ya. Nah, ini seringkali kesalahan yang ada itu, ya. Si pelamar langsung attachment aja. Nah, ini hendaknya diingat-ingat ya nak ya, ketika besok kalian bimbingan pun udah berlatih ya. Bukan berarti kemarin kan ilmunya bukti kan kalau ngirim lamaran kerja, ini kan berkas bimbingan TA, maka nggak usah ini masalah adab. Ini masalah etika. Jadi body itu harus diisi. Assalamualaikum Bu Tias. Berikut ini saya lampirkan draft TA gitu ya. Bab ini. Mohon berkenan Ibu untuk mengoreksinya. Kan enak tuh nak.
Di sini ini. Nah, baru bimbingan aja dosen berharap mahasiswa itu menyapa. Gitu kan ya, permisi. Lah kok ngelamar kerja enggak? Langsung kirim, wah ya semakin ditolak. Benar nggak sih teman-teman ya? Ya toh? Nah ini, itu satu. Nah, apalagi etika mengirim email? Yang pertama ini, kalian harus memiliki alamat email yang profesional. Jangan kekanak-kanaan, ya. Email misalnya insaf sesaat, wah gitu kan ya. Kupu-kupu malam, atau apalagi nak alamat email yang macam-macam tuh namanya. Itu digunakan untuk melamar kerja. Belum lagi foto profilnya pun juga tidak mendukung. Jangan sampai itu namanya bunuh diri. Ya, ketika melamar kerja maka kalian itu sudah menjadi sosok yang dewasa. Ya, maka emailnya harus resmi, gunakan nama asli. Foto pun juga foto kalian. Gitu ya, Nak ya? Halo? Nah, disiapkan ya kayak ini kan kalian sudah punya email resmi toh ya kayak gitulah. Tapi nanti ketika kalian lulus wisuda nggak bisa dipakai lagi itu. Ya, yang grafika. Kalian apa? Grafika kan ya? Kalau Ibu kan Tias Maheni @grafika tuh loh. Kalian apa sama ya? Halo? PNJ, Bu. Oh, PNC. Nah, TGP. dah bikin ya, menyiapkan dulu bekal untuk menyongsong masa depan. Apa? Sudah punya email resmi. Gitu ya. Foto profilnya juga yang mendukung. Terus yang kedua, menggunakan subjek judul email yang tepat. Ini penting, Nak. Ya, kalau melamar kerja, ya biasanya apa? Melamar pekerjaan. Atau mungkin ada kode jabatan yang diminta. Ya, kalau memang sudah menyiapkan kodenya ya ikutin. Mengapa ini kok penting? Ibarat kata kalian itu ngirim paket. Kalau alamatnya nggak jelas kan nyasar. Benar nggak sih? Iya toh? Nah, subjek judul email tuh ibaratnya kayak tadi. Jangan dibayangkan bahwa bagian SDM itu hanya nunggu email kalian. Enggak. Dalam satu hari itu email yang masuk itu bisa banyak. Nah, bagaimana untuk memudahkan mereka gitu ya dalam menjaring email yang masuk? Dia akan menggunakan kode-kode itu. Ya, melamar pekerjaan, ilustrator misalnya begini, maka akan muncul semua yang melamar hari itu, gitu kan? Tapi kalau misalnya kalian ngeyel, nggak menggunakan subjek yang jelas yang diminta, ya nggak akan muncul. Maka ya kejadian toh, sudah ngirim lamaran tapi nggak ada panggilan untuk wawancara, bisa jadi subjeknya nggak ditulis. Gitu ya teman-teman ya, atau nulisnya asal. Terus ini body email, tadi jelas ya. Kebanyakan para pelamar tidak mengisi body email, hanya attachment saja. Ini merupakan kesalahan fatal. Body email menjadi inti poin lamaran kalian. Disitulah karakter seseorang bisa dilihat. Disitulah attitude, gitu ya. Etika si pelamar itu bisa dilihat. Ya. Terus selanjutnya attachment. Tidak semua perusahaan itu memiliki kapasitas untuk download itu ya, remnya apa ya? Ya kalau download gede terus berat gitu ya. Sehingga disarankan tidak lebih dari 2 MB aja. Ya. Ini sarannya. Dan ini contohnya. Jadi kalau pakai email ini kepadanya ya, sesuaikan subjeknya. Ini subjeknya diisi ngikutin. Jadi nanti kan user itu akan ngetik aja kode ini ya, akan ketangkep kalian. Terus ini adalah merupakan body email. Ada yang seperti ini, tetapi ada yang seperti ini. Nah, enak kan? Kayak gini ya. Nah, lebih enak sih kayak gini ini, Nak. Jadi di sini personal selling aja, kemampuan kalian aja ditulis di sini. Nanti lebih lanjut kalau misalnya dia berminat, akan ngeliat CV kalian, kan gitu. Akan ngeliat portofolio kalian. Jelas teman-teman semua? Jelas, Ibu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Lanjut ya. Nah, baik. Setelah lamaran kerja itu kalian kirimkan, yang tidak kalah penting selanjutnya adalah menjaga komunikasi dengan perusahaan yang dilamar. Maksudnya apa? Ketika kalian itu ngirim lewat email, ya emailnya sering dilihat.
Gitu, itu kan bagian dari menjaga komunikasi toh ya. Ya toh? Jika sekiranya nanti itu komunikasinya lewat WA dan sebagainya, ya diisi itu kuotanya. Ya. Jadi kalau misalnya kalian jalan dan sebagainya itu WA bisa masuk. Gitu kan teman-teman ya? Ya toh? Pesan bisa masuk, dicek. Intinya itu bagian dari menjaga komunikasi tadi. Jadi jangan sampai ketika ada informasi yang masuk kalian nggak tahu. Ya, rugi sendiri toh. Nah, setelah mengirimkan lamaran kerja, jangan lupa untuk selalu menjaga komunikasi dengan perusahaan yang dilamar. Jika ada informasi terbaru tentang proses seleksi, pastikan untuk selalu mengikuti perkembangannya. Ya, misalnya akan ada wawancara, oke, tanggal sekian, jam sekian, ikutin. Terus tiba-tiba ada informasi lagi, harus kan wawancara tanggal sekian toh, tapi ternyata Hamin berapa gitu ada informasi wawancara harus dengan membawa bukti antigen, nah gitu kan. Nah itu kalau nggak tahu kan gimana harus mempersiapkan diri, ya toh Nak? Terus harus bawa SKCK. Nah, selain itu jika perusahaan memberikan feedback atau pertanyaan tambahan, pastikan untuk merespon dengan cepat dan sopan. Hal ini akan menunjukkan keseriusan dalam melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Jelas? Halo semuanya? Pribadi. Nah, ini tahu yang kalian tunggu ya? Ya, oke. Jadi berlatih. Ya. Ibu bebaskan kalian. Karena kan tadi kan portofolio dan sebagainya yang mendukung aja deh. Ya, ini dibuat simple aja, jangan sampai memberatkan. Yang penting muatan materinya tadi dapat bisa kalian eksekusi. Jelas teman-teman ya? Ya kan? Cari lowongan kerja. Bu, ini bikin sendiri atau nyari? Nyari. Ya, harus terbaru Bu? Enggak. Mau tahun kemarin boleh, nggak apa-apa. Yang penting ini kan untuk berlatih. Tapi itu benar, real. Lowongan kerja desainer grafis loh ya. Halo, teman-teman? Ya, nanti dilampirkan juga itu, Ibu untuk ngecek. Ya. Terus buatlah surat lamaran kerja sesuai lowongan kerja tersebut, siapkan portofolio dan CV-nya. Bisa kan teman-teman ya? Dibuat yang mudah aja. Ya. Nggak usah dicetak, nggak usah, itu biaya. Nanti linknya aja. Ya. Nah, terus Ibu pengen ngelihat, itu kalau di e-learning kan Ibu minta untuk nyantolin. Gitu ya. Cantolin di situ, kasih linknya. Tetapi Ibu juga pengen ngelihat apakah siswa ini sudah menerapkan etika mengirim surat lamaran melalui email dengan benar atau tidak. Ibu mau ngelihat, ya. Maka kirimkan juga ke ini, email tugas Butias. Terus di subjeknya itu tambahkan keterangan kelas ya, supaya Ibu nanti gampang ya. Ya, misalnya kalian DG 6B _ Maul melamar kerja gitu ya. Jadi Ibu nanti ngetiknya itu, subjeknya itu udah ngumpulin atau belum. Ya, selamat mencoba. Mau berapa lama nih waktunya? Seminggu, Bu. Benar, seminggu. Hah? 2, Bu. 2, Bu. Ya, 2 minggu aja. 2 minggu tapi on time loh ya. Udah ngumpulin semua loh ya. Oke, nah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada ya? Jelas, alhamdulillah. Nah, teman-teman, minggu depan kita lanjutkan etika selanjutnya adalah wawancara kerja. Oke? Ya, Ibu besok akan nyantolin video di e-learning. Tugas kalian nonton video itu, enak tuh? Wis enak banget pokoknya. Ditonton, habis itu kalian lihat etikanya gimana. Ya, ikutin aja mekanismenya. Ya, nanti Ibu sih berharap ada tatap offline di mana kalian praktek nanti. Gimana? Mau nggak? Mau ya? Mau, Bu. Oh, Bu. Ya, mau dong. Ibu pengen ngerti kalau Panji wawancara kerja atau Panji jadi direkturnya. Wah, gitu ya. Jadi kita simulasi aja. Tapi kita rapat dulu di awal. Dirapetin dulu materinya. Oh, lihat video ini analisis. Lihat video ini analisis. Habis itu dibagi beberapa kelompok untuk nanti simulasi. Maul bagian
praktek ini di kelas gitu. Ya, dibuat berkelompok. Gitu ya? Halo? Iya, Bu. Oke. Sudah selesai nih materi hari ini? Ada pertanyaan nggak? Nggak. Bisa diterima dengan mudah ya materinya ya? Insya Allah bisa, Bu. Kalian tuh keren banget loh. Kelas sebelah aja Ibu ngadain remedi loh UTS. Kalian kalau nggak ada remedi ya? Gaya banget ya. Itu belajarnya dengan benar itu kemarin. Iya dong, Bu. Oh iya dong, Bu. Jujur kan semua ngerjainnya? Jujur dong, Bu. Oh iya. SKKNI walaupun nggak Ibu jelaskan ya pada paham. Jelas kok di situ ya, Nak ya, SKKNI ya. Ya. Jadi Iya. Lihat itu elemen-elemennya kemarin itu apa saja, lihat kurang lebih. Jadi standar kompetensi nasional desainer grafis di Indonesia itu sudah ditentukan. Ini enak loh. Ya, Ibu cerita sedikit lah, ya, sedikit aja deh. Berbeda dengan PICK ya. Teknik industri cetak kemasan itu mereka belum ada SKKNI-nya. Tapi kalau desainer grafis, DKV itu sudah ada. Depnaker itu sudah ada. Wah enak, jadi kan tinggal ngikutin aja. Oh kayak gini. Dan ketika Ibu jelaskan di kakak tingkat kalian, ternyata mayoritas mahasiswa mengatakan bisa mengeksekusi itu semuanya. Jadi dengan kata lain bahwa kurikulum kita itu, kurikulum prodi desain grafis itu sudah betul. Dengan kata lain mendukung SKKNI. Benar nggak? Benar. Betul, Bu. Benar kan? Jadi ketika kalian baca harus mampu ini, kalian manggut-manggut kan? Udah bisa. Oh ini di mata kuliah ini, bener nggak? Iya tak? Oh ini mata kuliah, bersyukurlah. Ya, tinggal kalian jadi anak yang baik. Ya, doanya yang baik. Insya Allah nasib baik akan mengikuti kalian ya. Karena apa? Sudah tertata kok semuanya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sekian. Sisa waktu silahkan googling untuk mencari lowongan kerja. Nanti di situ kan akan merasakan ternyata nyari lowongan kerja itu nggak mudah. Ya, kenapa nggak mudah? Karena ada hasrat di situ. Ada keinginan di situ. Untuk apa? Masa depan lebih baik. Tapi kalau lagi kuliah mah asal aja gitu kan ya. Tapi kalau bener-bener gitu loh ya, hidup kalian di situ pasti mikir, bener nggak sih ya? Ini Unilever, oh ini Indosat, pasti mikir kan? Bener nggak teman-teman? Halo? Betul. Iya kan? Mikir, ini perusahaan gimana? Itu menjadi salah satu pemikiran, ya. Jadi bahan pertimbangan, ya. Ini perusahaan toksit, banyak toksitnya nggak? Wah, gitu loh. Nah, sekarang kan masih berlatih dulu aja. Baik. Sehat-sehat untuk semuanya. Insya Allah bertemu di sesi perkuliahan selanjutnya. Gitu ya, Ibu cukupkan ya. Ya, makasih Maul. Standby dari tadi. Jadi semangat. Jadi kalau Ibu ngeliat mahasiswanya itu semangat. Ya, Ahnaf, lu sampai kapan pakai sirup marjana? Desainer grafis. Jangan-jangan emailnya nanti gambarnya ya sirup marjan. Tapi nggak apa-apa. Jadi identitas ya Naf ya. Iya Bu. Besok kalau TA itu sih sirup marjan itu. Itu jadi hanya bukti kali ya yang ingat kamu sebagai sirup marjan ya Naf ya. Kayaknya gitu Bu. Iya ya, emang enak banget. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.